Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan memasuki pembahasan yang sangat penting dalam mata kuliah Hasanah Arsitektur Islam 2, yaitu mengenai mencari masjid ideal, kajian kesejarahan dan konseptual. Sebagaimana kita pahami bersama, masjid bukanlah bangunan biasa. Secara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid sudah menjadi pusat kehidupan umat Islam, bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga ruang pendidikan, musyawarah, sosial, bahkan politik. Karena itu, masjid selalu memiliki kedudukan yang sentral dalam perjalanan sejarah peradaban Islam. Dalam pertemuan ini, kita akan mencoba memahami bagaimana masjid kembang dari masa ke masa, mulai dari fungsi awalnya di Madinah hingga perannya dalam konteks kontemporer. Kalian akan diajak untuk menelaah bagaimana masjid dipahami sebagai pusat ibadah sekaligus pusat komunitas, serta bagaimana arsitektur masjid merefleksikan nilai-nilai Islam, budaya, dan kebutuhan masyarakat di setiap zamannya. Melalui diskusi ini, harapannya mahasiswa mampu memahami nilai historis masjid, menjelaskan perkembangan konsepnya, serta menganalisis keterkaitan antara fungsi sosial keagamaan dengan bentuk arsitekturnya. Tidak hanya itu, kalian juga diharapkan bisa mengkritisi gagasan tentang masjid ideal dan mencoba mengintegrasikan nilai keislaman dengan pemikiran arsitektural dalam merumuskan konsep masjid yang relevan untuk masjid. Dengan demikian, materi kali ini bukan sekadar teori, tetapi juga menjadi refleksi bagi kita semua tentang bagaimana menghadirkan masjid yang sesuai dengan ruh Islam, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan umat di era modern. Mahasiswa sekalian, coba perhatikan 3 gambar masjid yang ada di layar kalian. Di sebelah kiri ada Masjid Al-Safardi di Jawa Barat dengan desain futuristik yang penuh ekspresi arsitektur modern. Di tengah, Masjid Shah Alam di Malaysia, dengan kubah besar biru dan 4 menara yang megah, sangat merepresentasikan citra masjid besar di dunia muslim modern. Dan di sebelah kanan, ada rekonstruksi Masjid Nabi di Madinah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat sederhana, tanpa kubah besar, tanpa ornamen rumit, bahkan lebih mirip ruang terbuka untuk berkumpul. Pertanyaan yang muncul, di antara ketiga model ini, mana yang bisa disebut sebagai masjid ideal? Apakah masjid dan megah? Ataukah yang modern dan inovatif? Atau justru yang sederhana namun fungsional seperti pada masa awal Islam? Disinilah kita perlu berpikir kritis. Seringkali umat Islam terjebak pada simbol-simbol fisik masjid, kubah yang besar, menara yang tinggi, atau ornamen yang rumit, seakan-akan kemegahan itu bukan nilai sebuah masjid. Namun, apakah ukuran kemegahan benar-benar menjadi tolok ukur idealitas masjid, atau sebaliknya, masjid justru dinilai dari fungsinya sebagai pusat ibadah, pusat pendidikan, pusat sosial, dan pusat kehidupan umat? Dengan membandingkan 3 model masjid ini, saya ingin kalian merenung. Apakah masjid ideal itu diukur dari bentuk arsitekturnya, atau dari fungsi dan ruh yang dihadirkan dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana arsitektur bisa mendukung, atau justru menghambat, fungsi ideal masjid? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita telah lebih jauh, agar kalian tidak hanya melihat masjid sebagai bangunan indah, tetapi juga memahami makna sosial, keislaman, dan kultural yang melekat di dalamnya. Mahasiswa sekalian, mari kita renungkan pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan masjid? Apakah masjid harus berupa bangunan fisik dengan kubah dan menara? Ataukah cukup sebuah ruang atau tanah yang diposisikan sebagai tempat sholat? Kalau kita lihat sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Masjid Nabawi di Madinah hanya dari batang kurma, atap pelepah, dan lantai tanah. Sangat sederhana. Namun justru dari situlah lahir sebuah peradaban besar. Artinya, hakikat masjid tidak terletak pada kemegahan fisiknya, melainkan pada fungsi dan niat yang melekat di dalamnya. Coba perhatikan contoh di slide ini. Gambar atas Musola Al-Homar di Denpasar, Bali. Secara arsitektur, ia mengadopsi gaya lokal Bali dengan ornamen khas pura. Apakah dengan bentuk seperti ini, masjid atau musola kehilangan keislamannya? Tentu tidak. Selama fungsi ibadah dijalankan, ruang ini tetap sah sebagai tempat suci bagi umat Islam. Gambar bawah adalah masjid di rest area Tol Madiun. Bentuknya sederhana, bahkan mirip rumah biasa. Tetapi justru karena fungsi ibadahnya berjalan, tempat ini tetap bernilai sebagai masjid. Dari sini kita belajar bahwa hakikat masjid bukanlah kubah, menara, atau ornamen Arab, tetapi fungsi ibadah, syiar, kebermanfaatannya bagi umat. Yang membedakan masjid dengan musola atau langgar bukan semata bentuk arsitektur, tetapi lebih pada status hukum, fungsinya sebagai pusat komunitas, dan pelaksanaan sholat Jumat di dalamnya. Mari kita bertanya, untuk siapa sebenarnya masjid didirikan dan dibina? Apakah untuk Allah semata, ataukah juga untuk manusia? Secara teologis,
Memang benar semua masjid dibangun untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita perlu menyadari bahwa Allah tidak membutuhkan bangunan masjid. Justru kitalah, manusia, yang membutuhkan masjid, sebagai ruang ibadah, tempat penguatan iman, sekaligus pusat kehidupan sosial. Dengan kata lain, masjid hadir bukan untuk kepentingan Tuhan, melainkan sebagai rahmat dan kemudahan bagi manusia. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, siapa yang dimaksud manusia itu? Apakah masjid hanya untuk dewasa yang sehat, sementara perempuan, anak-anak, lansia, atau penyandang disabilitas dikesampingkan? Kalau kita perhatikan fenomena di sekitar kita, seringkali ada masjid megah, namun akses masuk bagi jamaah lansia harus menaiki tangga curam tanpa pegangan. Ada juga masjid yang tempat wudhunya jauh dari ruang sholat perempuan sehingga menyulitkan ibu membawa anak kecil. Bahkan ada masjid yang terlalu formal, sampai anak-anak yang bergerak sedikit langsung dimarahi, seolah-olah masjid hanya untuk orang dewasa saja. Padahal, jika kita kembali kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi justru terbuka untuk semua kalangan, laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan kafah. Jadi, sebuah masjid yang manusiawi adalah masjid yang inklusif, ramah terhadap semua jamaah, tanpa diskriminasi. Lebih jauh lagi, apakah masjid hanya sebatas untuk umat Islam? Sejarah mencatat, Rasulullah pernah menerima tamu kaum Nasrani Najran di Masjid Nabawi, bahkan membiarkan mereka beribadah sesuai annya di dalam masjid. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa masjid juga bisa berperan sebagai ruang dialog kemanusiaan, bukan sekadar simbol eksklusif umat Islam. Kalau kita hubungkan dengan contoh Masjid Agung Jawa Tengah di Slide ini, masjid ini didesain monumental, luas, dan terbuka. Tetapi pertanyaan kritisnya, apakah masjid ini benar sudah manusiawi? Apakah akses untuk perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas sudah terakomodasi dengan baik? Apakah fungsinya benar-benar merangkul masyarakat luas, atau sekadar menjadi ikon kota? Mahasiswa sekalian, mari kita renungkan bersama, seperti apa masjid yang bisa disebut estetis? Apakah cukup hanya indah dipandang mata, atau ada makna yang lebih dalam di balik keindahannya? Dalam Islam, estetika memang penting, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu indah dan mencintai keindahan. Namun, keindahan masjid tidak berhenti pada tampilan visual semata. Ia harus menyatu dengan makna, simbol, dan fungsi. Masjid yang benar-benar estetis bukan hanya menyenangkan untuk dilihat, tetapi juga mampu menyampaikan pesan spiritual, menumbuhkan rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjaga kehormatan umat Islam. Coba kita lihat contoh di slide ini. Masjid An-Nurumi di Prambanan dengan menara berwarna-warni sekilas tampak memikat, bahkan menyerupai bangunan fantasi. Tetapi pertanyaannya, apakah itu wujud estetika Islami, atau hanya permainan bentuk yang menghibur mata? Lalu ada Masjid Al-Furqon di Bandara Soekarno-Hatta dengan kubah berwarna-warni bergaya Rusia. Indah secara visual, tetapi ia menghadirkan kesakralan, atau sekadar menjadi daya tarik wisata arsitektur? Pertanyaan-pertanyaan ini mengingatkan kita bahwa estetika masjid seharusnya tidak berhenti pada rupa luar, melainkan juga pada makna yang dapat ditafsirkan dan dirasakan. Masjid yang estetis adalah masjid yang mampu memancarkan kemuliaan Islam, menghadirkan kesederhanaan sekaligus ke dalam, serta mengundang umat untuk merasakan kemuliaan ibadah di dalamnya. Dengan demikian, berbicara tentang estetika masjid sejatinya bukan hanya soal gaya arsitektur atau ornamen, melainkan bagaimana desainnya dapat benar-benar menyampaikan ruh Islam. Masjid pada hakikatnya dibangun untuk menghadirkan keselamatan dan kebahagiaan hidup umat Islam, baik secara pribadi maupun sosial. Peran utamanya tercermin dalam 3 hal. Memperkuat ikatan sosial, menyampaikan risalah dakwah dan pendidikan, serta memberi pelayanan kepada umat. Dalam kerangka itu, masjid memuat dimensi sujud lahir berupa gerakan dalam sholat, dan sujud batin yang mencakup seluruh aktivitas hidup yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, masjid bukan sekadar tempat ritual, tetapi pusat pembentukan kesadaran spiritual dan sosial. Ia adalah ruang suci yang menyeimbangkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sesamanya. Fungsi utamanya tetap ibadah mahdi sholat, sementara fungsi pendukungnya berupa pendidikan, diskusi, pemberdayaan, dan aktivitas sosial yang sifatnya dinamis. Ketimpangan sering muncul ketika masjid hanya terkunci di luar jam sholat atau sebaliknya, terlalu sibuk dengan urusan duniawi hingga melupakan ruh ibadahnya. Sebagai bangunan, masjid berperan sebagai artefak yang memberi identitas, namun tetap harus sederhana, tidak menyerupai rumah ibadah lain, dan tidak berlebihan dalam dekorasi. Dengan begitu, masjid dipahami secara utuh, tempat ibadah sekaligus pusat kehidupan umat yang menjaga keseimbangan spiritual, sosial, dan kultural. Fenomena sakralisasi masjid muncul ketika masjid dipandang hanya sebagai ruang suci spiritual, terlepas dari fungsi sosialnya.
Pada mulanya, masjid memang menjadi pusat pembinaan iman dan spiritual umat. Namun, dalam perkembangannya terjadi pergeseran, kemegahan bangunan dijadikan tolok ukur, sementara aktivitas sosialnya menyusut. Bahkan, seringkali kegiatan yang berhubungan dengan urusan duniawi justru dilarang, padahal sejak awal Masjid Nabi di Madinah menjadi pusat peradaban yang menyatukan ibadah, pendidikan, ekonomi, hingga politik. Sejak era Umayyah, pemisahan politik dari masjid membuat peran sosial masjid semakin menyempit. Masjid tidak lagi hadir menjawab kebutuhan umat, dan masyarakat akhirnya mencari solusi di luar masjid. Lebih jauh lagi, muncul pandangan magis yang menilai masjid keramat karena peristiwa, tokoh, atau benda tertentu, bukan karena fungsinya membina umat. Hal ini menggeser masjid dari pusat peradaban menjadi sekadar ruang sakral yang statis. Dari fenomena ini, kita perlu kritis, apakah masjid cukup berhenti pada simbol kemegahan dan keramat, atau harus dikembalikan pada hakikatnya sebagai pusat ibadah sekaligus pusat peradaban yang hidup, membimbing umat menghadapi tantangan zaman? Fenomena profanisasi masjid terjadi ketika masjid tidak lagi dijalankan murni sebagai rumah ibadah dan pusat pembinaan umat, tetapi ditarik ke ranah kepentingan duniawi. Dalam politik, misalnya, masjid sering dijadikan sarana penyebaran ideologi tertentu atau kepentingan praktis yang memecah belah umat, bahkan menjadi alat legitimasi kekuasaan. Akibatnya, masjid kehilangan independensinya sebagai ruang netral. Pada ranah sosial, profanisasi tampak ketika masjid justru mempertegas sekat antar generasi atau kelompok, sehingga jamaah memilih masjid sesuai kecenderungan politik maupun gaya hidupnya. Masjid yang seharusnya menjadi pemersatu, berubah menjadi penanda perbedaan. Dari sisi ekonomi, pula kecenderungan pengelolaan masjid diarahkan pada orientasi profit, menjadikan masjid lebih mirip institusi bisnis daripada pusat kebermanfaatan umat. Contoh paling nyata adalah kasus penolakan pengurusan jenazah bagi kelompok tertentu karena alasan politik di era pemilihan Gubernur Jakarta di 2016 silam. Spanduk di depan sebuah masjid yang menolak menyalatkan jenazah pendukung tokoh tertentu dan betapa masjid bisa terseret konflik dan kehilangan fungsinya sebagai rahmat bagi semua. Fenomena ini menjadi tantangan besar. Bagaimana menjaga masjid tetap kembali pada hakikatnya, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang netral, pemersatu, dan pusat peradaban umat, bukan alat kepentingan duniawi yang melemahkan ukhuwah. Dalam perancangan arsitektur, masjid ideal bukan hanya bangunan ibadah, melainkan pusat sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya umat. Karena itu, tata letak kawasan harus dirancang dengan zoning yang jelas dan saling terhubung. Zona inti adalah ruang haram sebagai pusat ibadah, dengan orientasi kiblat tegas, tata ruang ris, serta atmosfer khusyuk. Dekat dengan ruang utama, ditempatkan syufa sebagai ruang pendidikan atau komunitas, berfungsi fleksibel untuk kajian, diskusi, maupun kegiatan sosial. Makam dirancang di batas kawasan dengan lanskap sederhana dan kontemplatif, menjadi pengingat spiritual tanpa mengganggu aktivitas jamaah. Hunpatkan mengelilingi masjid, menegaskan masjid sebagai pusat komunitas dan pengikat interaksi sosial. Pasar berada di sisi luar kawasan, dekat akses utama, agar aktivitas ekonomi berjalan tetapi tetap menjaga kesakralan ruang ibadah. Sementara itu, saha atau halaman terbuka dirancang sebagai plaza multifungsi, menampung kegiatan besar sekaligus menghadirkan elemen hijau, drainase ekologis, dan kenyamanan ruang luar. Dengan zoning seperti ini, masjid hadir sebagai pusat peradaban yang menyeimbangkan ibadah, pendidikan, sosial, ekonomi, dan ekologi. Menjadi denyut kehidupan umat sekaligus model kawasan Islami yang berkelanjutan. Dalam pembahasan kita hari ini, penting disadari bahwa masjid bukan hanya bangunan ibadah, melainkan pusat komunitas umat Islam, sebagaimana ditegaskan Ghazalba dan Kunto Wijoyo. Namun, realitas kontemporer menunjukkan adanya krisis masjid yang serius. Pertama, kita melihat disintegrasi masjid dengan pasar. Masjid menjadi pusat spiritual sekaligus motor aktivitas sosial ekonomi, kini sering terpisah dari dinamika masyarakat dan kehilangan peran produktifnya. Kedua, terjadi individualisasi umat, masjid hanya dijadikan tempat singgah untuk sholat lalu ditinggalkan, tanpa ikatan emosional dan sosial yang berkelanjutan. Hal ini terutama tampak di perkotaan, karena masjid lebih mirip rest area spiritual. Ketiga, krisis juga muncul dari lemahnya SDM pengelola masjid. Banyak masjid dikelola secara tradisional sehingga potensi besarnya untuk pemberdayaan umat tidak tergarap optimal. Keempat, muncul fenomena Muslim tanpa masjid. Generasi muda cenderung lebih nyaman berkumpul di coworking space atau dunia digital daripada di masjid, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara masjid dan kebutuhan zaman. Meski demikian, ada peluang. Komunitas keilmuan di masjid kampus misalnya, menunjukkan bahwa masjid masih bisa relevan bila dirancang sebagai ruang intelektual sekaligus spiritual. Sejalan dengan
Perkembangan masjid seharusnya bergerak dari ruang kebersamaan yang sederhana menuju pusat peradaban dan kemajuan umat. Bagaimana teknologi bisa masuk ke masjid tanpa mengurangi nilai utamanya? Ada dua prinsip penting. Pertama, teknologi harus sesuai kebutuhan jamaah dan peran masjid. Misalnya, teknologi komunikasi untuk memperkuat jamaah, multimedia untuk mendukung pendidikan, atau sistem informasi untuk zakat dan infak. Dari sisi artefak, teknologi juga hadir dalam bentuk fisik, struktur bangunan yang kokoh, sistem keamanan seperti CCTV, atau fasilitas ramah lansia seperti lift dan aplikasi informasi jadwal. Prinsip kedua, teknologi tidak boleh berlebihan pada aspek ibadah mahdah. Jangan sampai jamaah sibuk dengan gadget atau tampilan visual, khusyukan. Jadi, teknologi ditempatkan proporsional, sekadar sarana bantu, bukan tujuan. Masjid tetap pusat ibadah, pendidikan, dan pemberdayaan umat, sementara teknologi hanya memperkuat peran itu. Dari pembahasan kita hari ini, dapat disimpulkan bahwa masjid bukan sekadar bangunan ibadah, melainkan pusat peradaban umat Islam. Namun, realitas menunjukkan adanya krisis fungsi masjid, mulai dari disintegrasi dengan aktivitas sosial, meningkatnya individualisasi, minimnya SDM pengelola, hingga lemahnya keterikatan generasi muda. Meski demikian, krisis ini bukan akhir, tetapi tantangan. Masjid justru bisa direvitalisasi agar kembali pada roh aslinya, menjadi tempat ibadah, pusat ilmu, ruang sosial, sekaligus simbol persatuan umat. Mari kita jadikan pembelajaran hari ini sebagai refleksi bersama, bagaimana kita sebagai generasi intelektual muslim masjid, tidak hanya dalam bentuk fisik atau arsitektur, tetapi juga dalam fungsi sosial dan budaya. Harapannya, Anda sebagai mahasiswa tidak hanya memahami masjid secara teoritis, tetapi juga mampu menelaah, mengkritisi, dan menawarkan solusi agar masjid benar-benar hadir sebagai pusat integrasi keilmuan, spiritualitas, dan kemasyarakatan.